Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 Al-Balad bertemu kembali dengan Pak Dianto pada pagi ini. Pelajaran tema 1, subtema 2 PP3. Materi yang akan kita pelajari yaitu materi Bahasa Indonesia dan SPDB. Kita awali dari materi Bahasa Indonesia dulu. Anak-anak, pada materi Bahasa Indonesia itu membahas tentang mengenal kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kebutuhan manusia untuk tumbuh dan berkembang ada berbagai macam, sebagai contoh: makanan, olahraga, dan istirahat. Ketiga ini adalah kebutuhan manusia untuk bisa tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia membutuhkan makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang itu harus mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh, yaitu berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi kelima zat gizi ini itu adalah zat yang biasanya yang terkandung di dalam makanan pokok, sayur mayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Anak-anak, makanan gizi seimbang sebaiknya dilengkapi dengan air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Anak-anak, apakah dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh? Apakah bahayanya, efeknya bagi tubuh kita? Efek dari dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh itu seperti badan lemas, pusing, mulut terasa kering dan rasa haus, sampai-sampai kulit kita itu sedikit kering dan agak gatal. Itulah akibat dari kekurangan cairan atau dehidrasi di dalam tubuh kita. Selain makanan, pertumbuhan dan perkembangan manusia juga membutuhkan istirahat. Jadi tidak hanya makanan saja untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, istirahat juga. Istirahat dapat dilakukan setelah melakukan berbagai kegiatan seperti belajar dan bekerja. Dari dua kegiatan ini, anak-anak, itu kita banyak sekali mengeluarkan energi, baik pikiran maupun tenaga. Maka diperlukan yang namanya istirahat. Istirahat itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tidur. Kemarin sudah Pak Dianto jelaskan, tidur yang baik dalam satu hari itu 6-8 jam. Setelah tidur, istirahat yang baik yang kedua adalah bersantai. Bisa istirahat, santai, tidak melakukan aktivitas. Ini salah satu cara untuk istirahat yang baik. Selanjutnya, tidur merupakan bentuk istirahat yang paling baik. Istirahat membuat tubuh kembali segar dan bersemangat untuk melakukan kegiatan kembali. Biasanya kalau setelah istirahat, baik itu tidur atau bersantai, itu bisa kita rasakan badan kita akan kembali segar kembali, yang otot-otot semula tegang itu bisa kembali seperti semula. Anak-anak, itu tadi bentuk istirahat yang baik. Selanjutnya
kita akan masuk ke pelajaran SPDB. Untuk pelajaran SPDB, ini materi yang akan kita pelajari hampir sama dengan pertemuan yang kemarin. Cuman gerakannya itu berbeda, yaitu mempelajari tentang gerak tari berdasarkan tenaga. Anak-anak masih ingat ya, gerak tari itu terbagi menjadi dua, yaitu gerak tari kuat dan gerak tari lemah. Nah, berikut Pak Dianto tampilkan 4 contoh ya gerak tari kuat. Contoh yang pertama itu menekuk lutut. Lututnya itu ditekuk. Menekuk kedua lutut ya. Maaf, menekuk kedua lutut. Lalu berdiri jinjit ya. Nah, berdiri jinjit, kedua tangan ke depan ya. Lalu ke atas ya sambil bertepuk tangan. Ini termasuk gerakan tarik kuat karena menekuk lutut itu menahan berat badan itu terasa berat, dan jinjit juga itu harus menahan dengan ujung kaki. Nah, karena gerakan itu adalah gerakan yang membutuhkan tenaga yang kuat, maka disebut gerak tarik kuat. Selanjutnya contoh yang kedua adalah berlari kecil sambil bertepuk tangan ya. Berlari kecil sambil bertepuk tangan, ini adalah contoh gerak tarik kuat. Contoh yang keempat ya, kedua kaki berjinjit ya, lalu menapak kedua tangan ke atas lalu diletakkan di pinggang. Ini adalah juga termasuk gerak tari kuat. Contoh yang keempat yaitu melompat di tempat dengan berbalik kanan, lalu melompat kembali dengan berbalik kanan menghadap ke depan. Ya. Anak-anak, dari keempat contoh gerakan ini semuanya adalah gerak tarik kuat. Karena apa? Karena gerakannya itu memerlukan tenaga yang kuat. Itu anak-anak untuk contoh gerak tarik kuat. Selanjutnya, Pak Dianto akan menampilkan contoh gerak tari lemah. Di sini ada 3 contoh ya yang Pak Dianto tampilkan. Yang pertama, contoh gerak tari lemah. Kedua kaki menapak tanah ya. Kedua kaki menapak tanah ya, tidak jinjit ya, tidak melompat, menapak saja, berdiri saja. Terus kedua tangan ke samping kanan ya dan kiri ya. Lalu ke depan. Anak-anak, ini adalah gerakan yang cukup ringan ya, karena tidak membutuhkan tenaga banyak. Contoh yang kedua, kedua kaki menapak tanah ya, badan bergerak ke kanan dan ke kiri ya, bergerak ke kanan dan ke kiri sambil memutar ya. Pergelangan tangan ini juga sama ya, gerakan ini juga tidak memerlukan tenaga yang banyak, ringan ya. Terus contoh gerakan gerak tari lemah yang terakhir, yang ketiga, yaitu kedua kaki menapa ya, badan membungkuk ya, lalu tegap ya, kedua tangan di pinggang ya, lurus ke depan ya. Anak-anak, itu tadi adalah untuk gerakan-gerakan tari kuat dan gerakan-gerakan tari lemah ya, bisa dibedakan melalui gambar ya dan keterangan. Semoga saja kalian bisa memahami. Kalau belum memahami, silakan diputar kembali video ini. Demikian untuk pelajaran tema 1, subtema 2 PP3. Kita bertemu kembali pada pelajaran PP keempat. Dari Pak Dianto cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.